Hey hey ho, P3K. podcast penempatan pertama, kemana? Kemana Kemana kakak? Halo guys, kembali lagi bersama kita. Kalau kemarin udah dari ujung barat, Sekarang kita mau ke ujung timur. mau Kita kemana mau Frans? Kita mau ke Fak-Fak. Fak-Fak bareng sama Aldi. Hai Aldi. Halo Aldi. Halo kakak Halo. Aldi Taher. Halo Aldi, gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik mbak. Ya biasa-biasa Oke. aja lah. Biasa di Papua kan. Fak-Fak Seadanya aman? kabarnya. Alhamdulillah aman brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi Ya. sebelum kita mulai bicara lebih panjang nih, tak kenal sama kata mesra. Boleh kenalan dulu gak nih Oh, Aldi? mau mesra sama Oke. Aldi? Enggak sih, kamu aja kayak. Oke, boleh kenalan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Reynaldi Afrian Nugroho Putra. Saya berasal dari Blora, Jawa Tengah. Saya dari instansinya Direktorat Jenderal Bea Cukai di KPPBC TMBC Fak-Fak. Ya, kota penempatannya dari Fak-Fak. Ekspektasi saat lulus kuliah tuh gimana? Pengennya penempatan di mana tadinya? Ekspektasi lulus penempatan waktu kuliah itu awalnya ya pengennya di Jawa Tengah mbak. Dulu waktu masih kuliah gitu kadang-kadang sama Frans udah berandai-andai lah, besok Oh, kita pernah di sekelas. Mimpi gitu ya? Sekelas ya ya sama kita Frans ya? kita sekelas dulu kan, kita bro banget itu. Dulu aku sering ke Iya, kosnya sekasur Frans cari juga ya? makanan. Ya sekasur juga makan dulu. Iya. Dulu udah berandai-andai, jadi kayak besok waktu kita lulus kayak kita besok di Tanjung Mas atau di Semarang atau di di Jawa Tengah kayak gitu. Ternyata Fransnya ke atas, aku ke ujung sebelah timur gitu mbak. Kami terpisah sangat jauh. Emang PKL-nya di mana? PKL-nya di Jogja mbak dulu. PKL-nya udah dapet di rumah kan. Dulu terus penempatannya kebetulan dapetnya di Fak-Fak. Di Fak-Fak. Gimana sih perasaan lo waktu dapat pengumuman penempatan nih pertama kali? Pertama kali itu pas pengumuman ya kayak Fak-Fak. Kayak langsung keringat Itu pas dingin tuh lagi ya. di mana tuh? Pas Itu lagi pengumuman? jalan-jalan sama teman-teman di sini kan. Terus kayak di jalan pada heboh lihat tapi kayak pengumuman. Terus di sebelah tuh kan ada yang lihat pengumuman kayak kok Aldi namanya nggak ada yang di atas ya, kayak waduh tinggal di bawah-bawah nih. Tahu sendiri kan di bawah-bawah. Jadi kayak begitu dia bilang kayak Aldi di Fak-Fak kayak panik lah. Langsung keringat dingin semua tapi kayak Fak-Fak ya, kayak ya udah deh. Tapi Pasrah tahu gua, Fak-Fak pasrah. di mana? Kalau Fak-Fak tahu mbak, dulu kan pernah Udah dengar ada kan, kayak, gambaran gitu ya? oh iya kayak Fak-Fak Papua ya, kayak wah siap-siap nih di Papua kan. Ya udah terus langsung cari-cari info di sana gimana. Oke. Jadinya tahulah gimana di sana. Nah, ekspektasinya gimana pas tahu ekspektasi tentang Fak-Fak? Kalau ekspektasi pertama ya mbak, ekspektasinya itu kayak nggak tinggi-tinggi lah, kayak di sana yang penting masih ada 4G sama masih ada yang jual mie ayam, udah seneng lah. Udah pokoknya Tapi nggak ada simpel bakmi aja. GM ya? Nggak ada Aldi bakmi nggak ada ya? GM, nggak ada bakmi Nggak GM, nggak ada ada. Hokben. Di sana Indomaret sama Alfamart aja nggak ada, apalagi bakmi GM. Oke. Jadi begitu sampai sana, pertama itu landing tuh kayak di sebelah kiri itu kan kebetulan ada kayak bangunan-bangunan kayu gitu mbak. Terus kayak Apa kandang ayam? bangunan kayunya tuh kira Kayu-kayu kayak itu apa? bangunan tapi dari kayu gitu loh, kayak ada warung tuh, kayak siapa tahu ada yang jual mie ayam. Udah bercanda sama temen di pesawat kan kayak ayo ntar habis landing kita makan mie ayam di situ. Oke lah, begitu turun ternyata diarahin ke situ, itu bandaranya. jadi Karena terminalnya ya? iya, terminalnya itu. Jadi waktu itu kebetulan terminal Bandara Fak-Fak itu baru direnovasi terus dipindahin ke situ. Jadi untuk sementara gitu kan. Pertama kali datang ke situ lihat kayak ini beneran ini ya, kayak ya udahlah. Jadi udah agak shock pasrah. dikit tapi kayak biasa aja lah, kayak oke ayo kita lanjut gitu. Di sana terus ternyata di sana itu jalanannya itu kayak di mana ya, kayak pegunungan lah, kayak Semarang pegunungan mana ya, Ambarawa ya Ambarawa. jalanannya full kayak di Ambarawa, jadi naik turun gitu. Jadi kalau di sana tuh di jalanan, kalau jalanannya nanjak dikit pasti udah dikit-dikit bau kampas kopling, soalnya emang nanjaknya tinggi turunnya tinggi kayak gitu. Jalan datar Tapi cuma udah halus di ya bandara. jalannya? Jalannya udah halus, alhamdulillah lah. Jadi ya Berarti nggak sudah gede merata jauh. nih ya infrastruktur di Infrastruktur Indonesia. sudah merata. Itu karena Merata. uang kita. Benar Iya, sekali. iya. Oh, gitu. Yoi. Masuk sponsor Kemenkeu kalau mau. Bu Sri Mulyani kalau nonton tolong. Nah, terus si
Aldi ini kan salah seorang yang metropolitan banget nih, nggak bisa hidup tanpa Yoi. di kota, ya nggak sih? Oh gitu. Iya kan? Nah, Jadi- itu gimana tuh? Berapa lama tuh adaptasinya tuh pindah Berapa ke lama tempat ya? yang benar-benar Jadi dulu daerah? waktu sebelumnya kan di Jogja ya, hidup di Jogja selama hampir 17 tahun gitu. Pindah ke Jakarta, wih, naik level nih sampai di Jakarta sama Frans diajakin nih, aku kenalin di ini namanya PIM, ini namanya bakmi GM, ini namanya apalah BXC. Jadi ya udah hampir ya nggak tiap hari sih. Ya pokoknya sering banget udah ke mall kemana-mana. Habis itu kayak langsung shock banget, langsung dibawa sampai Fak-Fak tuh kayak Indomaret gak ada, Alfamart gak ada. Terus tempat tempat apa nongkrong, kafe itu dulu di Fak-Fak cuma ada, pertama itu cuma ada satu. Awal pertama datang tuh cuma ada satu, itu aja tempat nongkrong. Terus Jadi kayak sekarang udah berkembang, kayak coffee shop gitu udah mulai ada, mungkin ada sekitar 8 sampai 10 gitu. Jadi udah ada pilihan. Cuma waktu awal-awal kayak gitu, jadi kayak wah, gini ya. Jadi dulu kayak di sana tuh makan Indomie itu kayak udah wah mewah sekali, makan Indomie, makanan dari kota ini, makanan dari Jawa. Makan Indomie di sana mahal nggak? Makan Indomie dulu itu kalau beli di luar jarang ada yang jual Indomie, tapi pernah sekali waktu jemput temen di bandara kan gabut ya, pengen beli Indomie gitu. Belilah makan Indomie di bandara, Indomie double pakai telur sama minum, itu habisnya 55.000. Kayak ah buset Indomie aja 55.000. Luar biasa. Iya udahlah nggak apa, soalnya di Bintaro udah biasa diajak hedon sama Frans, jadi kayak di sana hedon lagi lah sekali-kali nggak apa. Dasar Itu ngajakin head. Mungkin telurnya tadi 55.000, mungkin telurnya telur ayam unta. kalkun ya. Ya, Telur soalnya unta. telur buaya. Emang unta bertelur? Nah, adaptasinya berapa lama tadi, Di? Adaptasinya sekitar 6 bulan lah. Cuma di sana kan 6 bulan mulai dapat comfort zone gitu, kayak udah mulai punya kesibukan. Hiburannya main game, main Dota di sana bareng sama teman-teman. Kalau enggak di sana kan emang tempat wisatanya kayak pantainya tuh emang masih bagus banget, masih bersih banget, terus kayak masih sepi Sepi itu. juga Jadi ya? kayak bener-bener private beach, kayak bener-bener dapat pantainya, terus ada air terjun, airnya sejuk. 6 bulan ya? Ya, Berarti itu 6 bulan. keseharian diisi tadi ya, kalau ngantor terus sorenya apa berburu gitu? Ya, sorenya Nomaden. berenang Berburu. di sungai, meramu, nyalakan api unggun. Sorenya Nah, biasanya langsung pulang, ntar sampai rumah main Dota biasanya sama teman-teman, kalau nggak main game yang lain gitu. Main game di sana pokoknya biasanya Oke. hiburannya. Nah ini, sering mati lampu nggak sih di sana, mati listrik? Di sana kebetulan waktu awal-awal di Fak-Fak itu jarang mati lampu, cuma sempat waktu tahun 2020 apa ya, sering mati lampu waktu kekeringan itu kan ke kantor nih jam 7:30 udah di kantor, mati lampu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya udah kan ngantor nggak pakai listrik, sampai rumah tuh, di rumah tuh yang bagian rumah mati listriknya dari jam 7 malam sampai jam 3 malam. Jadi kayak seharian nggak dapet listrik gitu. Jadi kayak oh ya udah. Nah, kira-kira sering homesick gak sih kalau di Fak-Fak tuh, karena kan Jogja jauh tuh dari Fak-Fak. Homesick ya. Kalau homesick tuh kalau homesick relatif jarang sih, tapi malah lebih ke kayak iri gitu, kayak apalagi di sana tuh kayak kita tuh ngelihat Instagram, lihat snapgram teman-teman tuh bagaikan jendela di Jawa gitu loh. Wah, di Jawa lagi pada makan, lagi musim rice ball, lagi musim janji jiwa. Oh, kayaknya enak banget ini, kayak aku pengen kayak gitu, tapi kayak pulangnya masih lama. Terus kayak apa ya, pokoknya kayak lihat pada kumpul-kumpul lah, kayak yang paling kerasa tuh kayak ya ampun, aku di sini udah maghrib, udah gelap, teman-temanku di sana masih sore, masih main-main sama temennya, aku di Iya. sini udah gelap ya. Terus paginya yang lain masih tidur, Aldi Iya. udah bangun gitu ya. Ketika udah kerja. ketika yang lain masih tidur, kami sudah di kantor. Wah, emang paling rajin. Luar biasa. Nah, di Fak-Fak Ya. pas baru nyampe Fak-Fak tuh masyarakat di sana welcome nggak sama Yo. pendatang Nah, baru? tuh. Ini yang perlu kita bahas nih. Jadi pertama sebelum ke Fak-Fak tuh kayak awal-awalnya diceritain kan kayak, "Oh, di sana tuh ngeri gini, hati-hati bla 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 bla," kayak gitu kan cerita-cerita kayak. Oke. Ya pasti kan udah minder gitu ya, kayak aduh kok gini ya. Tapi begitu sampai di Fak-Fak, tapi ini ya khusus di kota Fak-Fak. Jadi kota Fak-Fak tuh kebetulan mayoritas penduduknya muslim. Terus jadi di sana nggak seperti di kota-kota lain. Di sana itu masyarakatnya cenderung ramah. Bahkan di sana tuh pernah kayak nyoba ini, don't try this at home ya, don't try this at Papua lainnya atau di mana. Pulang dari kantor jam 1:30 malam kan, mampir beli roti bakar tuh. Di situ ada anak-anak muda nongkrong. Nah, ya
biasanya ngeri gitu ya katanya. Cuma di sana waktu aku jalan lewat depannya itu malah disapa ya. Selamat malam abang, kayak yo malam, kayak gitu. Abang barang dari mana? Kayak gitu. Tanya mereka kayak barang dari mana abang? Malam-malam ada jalan. Yuk saya beli roti. Jawab gitu aja. Udah kayak ramai-ramah gitu ya. Ternyata orangnya lebih ramah-ramah gitu bener-bener. Dan apa ya, pernah waktu nggak salah kehabisan bensin apa ya di jalan, ditolongin sama orang. Ada orang tiba-tiba berhenti kan, ya kalau berhenti gitu kan tiba-tiba biasanya ya takut kan, kayak waduh ini gimana nih, dia datang kayak Ya, takutnya abang dipalak motor kan. kenapa, tanya, wih habis bensin abang, oh iya kah, sebentar saya carikan bensin, abang tunggu di sini sudah, yo terima kasih. Dia cariin bensin beli, habis dia beli kan datang apa, terus udah aku kasih uang, bang berapa ini tadi, aku kasih. Kayak dia, oh terima kasih bang, terima kasih, oh saya yang terima kasih, terus dia pergi. Di sana orang-orangnya baik nih. Ini poin plus dari kota Fak-Fak itu tuh, orangnya ramah-ramah semua, welcome banget ke pendatang-pendatang kayak kita gitu. Rame nggak di sana, Di? Di kota Fak-Fak ini cenderung sepi sih mbak, mungkin, tapi kayak kalau ada perayaan apa gitu, ada konser gitu, biasanya rame. Contohnya Jadi apa tuh, perayaan apa? Konser apa katanya. ya? Konser tahun baru. Oh, sering Ada konser konser juga. beneran? Dulu ada konser tahun baru gitu kan, ya nggak sering sih, cuma sesekali. Ini ternyata bisa rame ya Fak-Fak ya. Biasanya kayak lihat Fak-Fak tuh kayak lihat depan kantor macet tuh kayak udah seneng banget gitu loh. Kantor macet, terus direkam sama teman-teman, Fak-Fak macet gitu kan. Di sana seringnya ada ini kayak apa, arak-arakan gitu loh. Jadi kalau Agustusan biasanya pada ini arak-arakan naik motor, rame-rame gitu. Terus kayak kalau lebaran ntar ada arak-arakan lagi, ntar ada ulang tahun kota Fak-Fak, arak-arakan lagi naik motor bareng-bareng, naik mobil. Terus ntar kalau ada pemilu, kampanye, jadi kayak kampanye gitu, rame-rame biasanya. Rame ya berarti. Kalau culture-nya di sana gimana, Di? Budaya di sini ya mungkin cuma apa ya, yang belum nggak didapetin di Jawa, kayak di sini orang pada makan pinang. Jadi kayak di mana-mana tuh ada plang tulisan gitu. Dilarang meludah sembarangan, dilarang meludah di sini, dilarang Oh, ada ya, ada. Ada. Biasanya di toilet juga kayak gitu, dilarang membuang pinang di sini. Terus kayak di Fak-Fak ini banyak, kalau waktu musim durian, duriannya banyak banget. Terus katanya kata Tapi teman-teman, enak, Di? enak banget kata teman-teman yang Emang suka. maksudnya andalan kayak misal di mana di Medan gitu kan, durian Iya, ucok gitu-gitu ya, maksudnya ikonik gitu ya. Katanya malah yang durian di Fak-Fak ini lebih enak daripada durian dimanapun, kata teman-teman yang doyan durian ya. Kebetulan aku nggak doyan durian, jadi nggak tahu. Beli durian di hutan, jadi kayak kita masuk ke apa, maksudnya masuk Langsung ke luar belusukan ke kota hutan gitu? iya, belusukan ke Ngambil luar kota sendiri dikit. duriannya? Enggak, beli mbak, di situ beli enggak. Jadi di sana Terus? nanti orang-orang yang di daerah luar kota itu biasanya mereka habis panen durian, mereka di pinggir jalan duriannya ditata gitu kan. Ntar kalau ada orang lewat beli, nah itu di situ harganya lebih murah daripada beli di kota. Jadi kadang-kadang tuh bawa, kalau waktu musim durian yang duriannya banyak banget, kita beli di luar kota itu, pulang-pulang tuh sampai kantor cuma bawa uang 400.000, itu bak pickup belakang tuh isinya durian udah penuh gitu, sampai ya? bingung habisnya. Iya. Luar biasa. Aldi, kalau wisata di Fak-Fak kemana aja tuh? Selain tadi Wisata- pantai tuh. Selain Wisata di Fak-Fak banyak banget ini. Di sini ada pantai lah banyak lah, tinggal milih. Ada pantai itu di seberang kota Fak-Fak itu ada pulau namanya Pulau Panjang. Di situ pantainya bagus-bagus juga. Cuma nanti kita harus nyebrang ke Pulau Panjang ini pakai longboat dulu, pakai perahu nelayan itu mungkin sekitar 20 sampai 40 menit lah, tergantung orangnya. Terus nanti selain itu ada air terjun. Ada air terjun, ini air terjunnya bersih banget, terus airnya bening gitu, jadi sejuk banget. Ini ke air terjunnya ini kita harus masuk ke agak pedalaman. Terus di daerahnya itu agak tinggi, jadi selain udaranya masih sejuk, airnya masih dingin gitu. Terus di situ ada warga sekitar, ada anak-anak nanti ikut main sama kita. Asik banget gitu main sama anak-anak lokal gitu. Dan di sana tuh masih banyak ini nggak sih, danau air terjun yang masih bener-bener biru. belum terjamah Iya, gitu ya? warnanya masih biru. Kalau gitu kan. kalau di sana emang kalau sungai air terjun tuh airnya jernih, kalau danau tuh airnya biru, bener-bener bersih. Jadi kayak nggak ada sampahnya gitu, nggak coklat gitu. Sama kayak mungkin di sini kayak kalau kita ke kayak ada daerah yang mirip Raja Ampat, itu airnya biru. Jadi kayak kita ke sana harus naik kapal.
Di sana nanti airnya masih biru bagus banget. Nanti kalau mau renang juga bisa di situ. Cuma biasanya kalau mau ke situ harus didampingi warga sekitar. Jadi yang tahu medannya. Jadi tahu ini kalau mau renang di sini aja, jangan yang di sana dalam. Jadi udah tau lah tempat-tempatnya gitu. Itu biasanya asik-asik banget tuh. Kalau ini nih, kalau kayak desa wisata ada nggak sih? Kayak di Bali kan ada tuh yang masih bener-bener culture-nya daerah itu banget gitu. Di Papua ada nggak yang masih pakai pakaian Papua, terus rumah-rumahnya? Oh, kalau di sini desa wisata mungkin cuma ada desa di daerah yang agak dalam gitu, mungkin agak jauh perjalanan kita 6 jam. Di situ modelnya nggak kayak desa wisata, tapi kayak mereka welcome banget kalau misalnya ada ada orang yang main ke sana, kayak mereka akan menyambut, kayak ntar kita mungkin tinggal ngasih uang, dibagarin ikan, dimasakin, terus nanti kayak mereka nyetel musik, joget-joget bareng-bareng, terus nanti anak-anaknya ngajak main sepak bola lah atau gimana. Di sini adanya kayak gitu sih. Sama di desanya itu ada apa ya, di dalam hutan yang udah jauh perjalanan tuh ada wifi di situ ya, karena emang itu desanya mungkin diproyeksi sebagai desa wisata, cuma mungkin ya emang itu aja sih adanya di situ. Berarti memang udah bener-bener ini ya. Mungkin kan orang beranggapan masih miris nih. Papua gitu kan masih listrik susah, terus sinyal nggak ada. Ternyata memang realitanya sudah ada gitu. Sudah ada. Pemerintahnya juga kayaknya memperdulikan wisatanya daerah-daerah juga. Nah, kalau ini biaya hidup di sana gimana tuh? Dari makan, terus tempat tinggal? Oh, kalau biaya hidup di sini ya, kalau pertama tempat tinggal nih ya, tempat tinggal alhamdulillah dapat mes dari kantor kan. Jadi kita yang masih bujang-bujangan ini biasanya digabung satu rumah, isinya isinya 3 orang, jadi bareng-bareng gitu. Kalau untuk kos sendiri mungkin biayanya paling murah itu kalau kos di Fak-Fak sekitar 1 juta sampai 3 juta per bulannya, tergantung fasilitas juga ya. Tapi jumlahnya terbatas, tergantung, dan tempatnya nyarinya mungkin agak susah, jadi nggak deket kantor atau nggak deket di mana, jadi harus agak masuk ke dalam. Kalau untuk makanan di Fak-Fak ini kebetulan harganya relatif mahal ya, tergantung pilihan makanannya. Di sini kalau makan nasi kuning gitu ya masih dapat murah lah, masih dapat satu porsi 10.000 15.000. Cuma kalau makan kalau makan malam biasanya makan nasi ayam, ini ayam lalapan ini ya, pecel ayam, ayam bakar, nasi sama es teh itu 50.000. Kalau makan nasi padang, lauknya ayam sama minum itu 55.000. Tergantung lauknya aja sih. Ya untung dulu waktu kuliah sama Frans sering diajak hedon, jadi kayak udah biasa harga segitu. Biasa aja. Ini kan keterbalikan ini ya, Aldi. Keterbalikan ya. Nah terus, akhirnya gimana tuh caranya Aldi mensiasati? Apa mungkin di kantor ada ini cateringan, terus makan di kantor kalau siang gitu? Oh iya, kalau siang di kantor ada catering, jadi kita makan bareng kalau siang di kantor. Cuma mungkin kita makan di luar itu kalau pagi cari sarapan sama makan malam. Terus nanti kalau misalnya udah nggak punya uang, kita ya udah makan cari yang murah-murah, cari nasi kuning, nasi uduk, atau nasi kuning sampai malam tuh masih buka Di sini. Nasi kuningnya malam sama pagi, sama kalau malam ini biasanya kita cari yang murah, ini cari nasi goreng. Di sini nasi goreng ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah ini ada 20 ribuan, tapi kalau yang mahal bisa 28.000. Sama mungkin rasanya sama nggak kayak di Jawa? Cukup menghibur. Beda kalau sama di Jawa, mungkin lidahnya beda. Cukup menghibur tuh gimana? Di sini yang penting kenyang lah di pokoknya. Kalau pas nggak punya uang, kalau nggak nanti kita ke di kantor kita goreng telur, nyari sisa makanan tadi siang, masih ada lauk nih, makan di kantor. biar miris sekali ya. Ya biar ngirit gitu kan, demi bisa pulang karena tiketnya mahal kan. Belajar susah. Nah, ngomong-ngomong tiket nih. Kan? Kalau tiket dari Fak-Fak ke mana? Ke Blora ya? Ke Jogja. Ke Jogja aja deh. Berapa tuh? Ke Jogja. Tiket dari Ceritain dulu transportasinya dari apa? Dari laut, darat, udara, atau dari apa dulu? Untuk transportasi dari Fak-Fak ya, di Fak-Fak ini nggak ada jalur darat, nggak bisa tembus sama sekali. Mungkin ada pilihannya jalur laut atau jalur udara. Biasanya yang kita paling sering jalur udara ya, karena jalur laut itu mungkin terlalu lama. Jadi kalau mau kemana-mana kita ini harus transit lewat Sorong. Penerbangannya yang ada sekarang tinggal Fak-Fak Sorong. Sebelumnya ada Fak-Fak Ambon, Fak-Fak Kaimana,
Fak-Fak Manowari, cuma mungkin karena Covid ini ya sekarang penerbangan tinggal Fak-Fak Sorong, dan per minggu Cuma di ini Sorong. di apa namanya dibatasin. Biasanya setiap hari ada penerbangan ke Sorong, tapi sekarang mungkin cuma sekitar 4 kali aja, 3 sampai 4 kali, tergantung Pemdanya Seminggu. dalam seminggu. Oke. Dan nanti kita ini Berapa tuh dari tiketnya? dari Fak-Fak ke Sorong ini cuma ada satu maskapai, Wings Air, dan pesawatnya yang ATR 72 itu yang ada baling-balingnya di samping itu yang muter-muter gitu kan. Iya. Terus nanti dari Sorong kita baru bisa ganti pesawat. Dari Sorong biasanya ke Makassar, dari Makassar ke Jogja. Nanti Oke. kalau dari Sorong ke Fak-Fak ke Sorong ini, kita dari sini berangkat biasanya jam 6 pagi gitu, nanti sampai Sorong transit. Harganya Fak-Fak Sorong aja itu 800.000 sekali jalan ya. Luar Jadi biasa kalau- ya. Wings padahal. Iya, jadi kalau ada film baru gitu kan, ada bioskop kan di Sorong baru ada bioskop gitu, mau nonton gitu 1,6 buat beli tiketnya. Sampai sana baru bisa nonton Itu film baru gitu. tiketnya. Baru tiketnya, Tiketnya. belum di sana. Kalau total biasanya dari sini ke Jogja pulang ke home base gitu, di tarif normal biasanya dapat kalau enggak 4,2, pernah dapat 4,6, bahkan waktu mendekati Lebaran tuh pernah kena 5 juta ya, 5, berapa gitu. Cuma Sekali kemarin terbang Sekali ya? terbang. ya sekali jalan dari sini ke home base tuh Sekali jalan. 4,2, 4,6. Sempat juga dapat 3,8, kayak seneng banget kan, kayak 3,8 nih, alhamdulillah, ayo beli aja. Jadi ntar mungkin PP pulang pergi ya sekitar 8,5 sampai 9,5 lah, tergantung aja beli tiketnya. Ya kadang-kadang kalau lihat France Bener. pulang gitu tiketnya Pengorbanan cuma ya. Di sini PP bisa dapat 1 juta. Nah, 900, PP 1 juta. Biasanya kalau France curhat gitu, di sini 1 juta, naik nih 1,5. Ya udah kita tukeran aja. Jadi kita harus bisa bersyukur ya. Iya, Tuh bersyukur, guys, ya. buat yang nonton kita harus bersyukur. bersyukur dengan apa yang ada. 1 Ya, juta jadi di sana. biarkanlah Aldi saja yang menanggung ini sampai nanti pensiun gitu. Jangan jangan. Enggak Nanti- mendukung. Di kalau dari kantor dari mes ke bandara berapa Berapa lama? lama? Dari mes ke bandara itu mungkin cuma sekitar 20 menit aja. Nggak jauh-jauh sih, Mbak. Deket ya. Bandaranya deket. Cuma bandaranya panjangnya cuma runway-nya 1,2 kilo. 1.200 meter. Jadi ya cuma bisa pesawat baling-baling ATR. ATR Jadi aja ya. begitu kita landing itu, rodanya udah nyentuh tanah gitu, kita langsung rem, jadi kayak langsung gitu. Karena landing itu Langsung terhempas ya. runway-nya terbatas, di ujung runway itu ada jurang ke bawah. Ya Oke. Jadi kita kalau With view landing berarti itu ya benerannya ya. with view banget, langsung jurang, sebelah kanan Airport laut, with jadi view. tinggal pilih aja. Kalau ongkir gimana di sana, Di? Ongkir di sini lumayan mahal ya, Mbak, soalnya kan semua harus dari lewat Sorong ya. Termasuk transportasinya susah di Fak-Fak ini karena masuk remote area juga kan. Jadi pernah mau beli case handphone itu, case-nya tuh harganya cuma 20.000, ongkirnya tuh kena 200 apa 180 gitu, kayak ya udahlah nggak jadi. Dari mana seringnya itu? dari Dari Jakarta barangnya. Jakarta. Jadi seringnya kita Dan kalau misalnya nyampainya berapa lama tuh? nyampainya biasanya diestimasi di aplikasi itu biasanya cuma 4 sampai 5 hari, tuh biasanya 2 minggu nyampe. Pernah juga beli sebulan baru sampai, ya nggak tahu sih itu. Jadi kalau mau beli juga harus siap kayak gitu. Cuma biasanya kita kalau misalnya ada yang baru pulang ke home base, nanti titip dong, nanti dikirim ke rumah yang lagi pulang, nanti dibawa ke sini. Terus kalau tadi kita udah ngobrol soal penempatannya, kita tarik lagi nih waktu kuliah. Menurut Aldi apa sih bedanya waktu kuliah sama kerja sekarang ini? Mungkin kalau waktu kuliah kan kita kayak lebih individualistis ya. Nah, kebetulan waktu di dunia kerja, waktu sampai ke Fak-Fak ini, kantor ini pegawainya cuma dikit, sekitar 30, dan rata-rata mayoritas nih anak-anak muda, anak-anak lulusan baru fresh graduate kan. Jadi di sana kita tuh malah lebih kompak gitu loh, lebih kompak. Jadi misalnya ada yang sakit gitu, ntar beliin makan bareng-bareng. Terus kalau kemana-mana bareng-bareng kan, karena transportasinya kan susah di sana. Dan itu kalau transportasi umum cuma ada ojek sama angkot, tapi namanya bukan angkot di sana, namanya taksi. Dibilang angkot ya, apa angkot? Dibilangnya taksi. Iya, abang mari sini taksi. Namanya taksi di sana. Jadi di sana kita biasanya lebih seringnya bareng-bareng pergi. Jadi kayak
lebih kekeluargaannya lebih erat lah daripada waktu kuliah ya, karena di sana kan mungkin karena kesamaan nasib, susah bareng juga, senang bareng, jadi lebih akrab sih di sana. Tapi ya mungkin kita di sini shocknya ini, kita sebelumnya kuliah kan di kota besar serba ada, sedangkan kita di sini kayak Indomaret gak ada, terus mau apa namanya nongkrong susah. Cuma kebetulan ini kemarin, mulai tahun kemarin udah ada janji jiwa di sini, jadi kita setiap hari beli janji jiwa sampai tiba-tiba kok Udah ada janji. Tiba-tiba Akhirnya, miskin terima gitu, kasih kayak. janji jiwa. uang habis kenapa ya? Oh iya, tiap hari beli janji jiwa, seneng banget. Oh, kenapa Harganya? mandi janji jiwa apa gimana? Iya, Sampai dipakai mandi habis Mbak, saking gitu. senangnya kan di sana ada janji jiwa baru gitu, syukuran kita. Harganya gimana tuh janji jiwa di sana? Harganya sama sih kayaknya sama yang di Oh, sama aja. home base. Nah, Aldi ini kan Ya. podcastnya ditujukan memang untuk adik-adik yang akan memasuki dunia pekerjaan. Pekerjaan, gitu. Pesan-pesan Aldi untuk adik-adik yang nonton apa nih? Jangan lupa, Anda pernah menyatakan bahwa Anda bersedia ditempatkan di mana saja. Ingat itu. Oke. Udah sesimpel itu aja. Ini paling singkat, luar biasa. Ini paling singkat Pesan ini. paling Belum, singkat belum dan selesai. berbobot itu. Belum. Oh, belum. Ya, belum selesai. Kalau dapat di fak-fak, jangan berkecil hati. Fak-fak ini masih Indonesia. Tenang aja. Dimanapun, Iya. aduh kok jadi lupa ya. Pokoknya kalau dapat penempatan di fak-fak, welcome to Jumanji. Selamat datang. Selamat Iya. menikmati. Mungkin castingnya waktu-waktu. Jumanji tuh ya. Kalau mau casting Jumanji di fak-fak tuh. Di sini nanti biasanya kita akan menjadi lebih dewasa. Karena di sini Gitu ya, dengan kita pasti sendirinya ya. merenung, ya. Dan kita akan belajar melihat perbedaan dari orang-orang fak-fak. Jangan takut datang ke fak-fak. Jangan takut penempatan ke fak-fak sih. Nggak apa, santai aja. Asik gak? Lupa ditanyain tadi Apa tuh? makanan khasnya fak-fak Oh apa? iya, ada nggak makanan khas? Ada nggak? Makanan khas fak-fak ya. Makanan khas fak-fak itu di sini banyak produksi buah pala. Jadi buah pala ini, Oh iya iya. buah pernah pala dengar kan aku. banyak olahannya, bisa jadi krepe, bisa jadi sirup, bisa jadi banyak Oh lah bisa pokoknya. jadi sirup. Ya, ada sirup pala, jadi ada minuman pala juga di sini. Oke. Lumayan enak tuh. Kemarin sempat bawa Berarti juga kan. diekspor juga nggak di pala? Ini kalau pala ini kita baru berusaha untuk ekspor perdana dari fak-fak ini. Palanya biasanya kita dikirim ke Surabaya, nanti ekspornya dari Surabaya. Cuma mungkin di sini kita baru ada upaya biar bisa kita ekspornya dari fak-fak langsung kan. Jadi biar Oke. nggak usah ke Surabaya dulu. Lumayan itu nanti kalau bisa ekspor dari fak-fak kan kita udah membuka jalan, nanti lama-lama bisa jalan sendiri. Bisa membantu perekonomian Indonesia lagi Betul. di masa pandemi ini. Biasa. Alisnya. Nah. Menurut Aldi, apa sih yang bakal lo kangenin kalau ntar pindah dari fak-fak? Mungkin yang dikangenin dari fak-fak ini salah satunya keramahan penduduk fak-fak, itu paling dikangenin. Sama Oke, satu. ini mungkin kebersamaan sama teman-teman di fak-fak ini, karena kita biasa apa-apa bareng di sini, susah bareng, bahkan tinggal juga tinggal bareng, rumahnya deketan, pasti apa-apa bareng. Kebersamaannya ini yang mungkin paling dirindukannya. Oke. Satu kata untuk kota penempatan. Cukup sudah. Cukup sudah. Iya. Ya, indah untuk dikenang, tidak untuk diulangkan, Mbak. Nah, kota selanjutnya yang lo inginin mana nih? Ya, kalau bisa home base lah, Yogyakarta. Mana Jogja. tuh? Jogja. Oke Aldi, thank you. Oke, so terima kasih, Aldi. Luar much. biasa. Ini cukup menghibur ya podcast kita kali ini. Aldi Ya, jangan alhamdulillah. bosen-bosen sama kita. Cukup susah untuk editor ya, Ya, ngeditnya, semangat Mas karena Editor, tidak mohon tahu maaf, kita antara. banyak bercandanya. Iya. Oke Aldi, thank you Oke, so thank much. you Aldi. Stay safe di sana ya. Jaga kesehatan. Amin. Makasih Mbak, makasih Fran. Ya. Bye. Nah guys, kita mau ngucapin Selamat Selamat Hari Hari Raya Raya Idul Idul Fitri Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Nah, semoga podcast ini bisa jadi teman kalian saat yang lebaran di rumah aja. Sambil makan kue nastar ya bro. Ya, sama Yoi. opor ayam.
Jangan lupa tetap pantengin podcast P3K. Podcast penempatan pertama. Kemana? Kemana ya? Kemana kakak?